Berjuta mimpi-mimpi kita kan tercapai pasti. Berlari bersama di garis mimpi. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Fatimah. Saya dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, yang dimana Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Nah, dalam tujuan ini saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Nah, harapan video yang saya buat ini untuk memahami dan menganalisis tentang model pembelajaran yang ada di setiap pembelajaran di kuliah kita. Nah, jangan lupa subscribe, like, komen. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS saya yang telah diberi oleh Dr. Misda SAG dan MPD. Nah, jelaskan oleh saudara perbedaan antara model pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran berikut dan berikan contohnya. Nah, yang pertama, model pembelajaran. Nah, dalam model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan alur pembelajaran secara menyeluruh dari awal sampai akhir. Nah, model ini mencakup tujuan, langkah-langkah, peran guru dan peserta didik serta sistem evaluasi. Nah, contoh dari model pembelajaran ini yaitu kooperatif. Peserta didik belajar dalam kelompok kecil, menekankan kerjasama dan tanggung jawab bersama. Nah, contohnya ini seperti siswa dibagi dalam kelompok untuk menyusun puzzle atau huruf hijaiyah bersama-sama. Nah, yang B, pendekatan pembelajaran. Nah, dalam pendekatan pembelajaran ini adalah sudut pandang antar cara pandang umum terhadap proses belajar mengajar. Nah, pendekatan bersifat filosofis dan menjadi dasar pemilihan model dan metode. Nah, contoh dari pendekatan pembelajaran yang tadi yaitu berpusat pada peserta didik atau student-centered learning, yaitu peserta didik aktif, guru sebagai fasilitator. Contohnya seperti anak diberi kebebasan memilih permainan edukatif yang sesuai minatnya. Nah, yang metode pembelajaran. Nah, dalam metode pembelajaran ini adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran agar tujuan tercapai. Nah, metode ini lebih spesifik dibanding pendekatan. Contohnya seperti metode bermain. Nah, metode bermain ini cocok untuk anak usia dini. Contohnya seperti belajar mengenal warna melalui permainan dan balok. Nah, selanjutnya teknik pembelajarannya. Nah, teknik pembelajaran ini adalah langkah-langkah praktis dan konkret dalam menerapkan metode di kelas. Nah, teknik ini bersifat situasional dan sangat operasional. Contohnya seperti teknik menunjukkan gambar saat guru menyebutkan nama atau warna. Yang kedua, teknik bernyanyi sambil bergerak untuk mengenalkan huruf. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Jelaskan 3 dari 6 prinsip pengelolaan pembelajaran dengan memberikan contoh pembelajaran pada PAUD atau pada anak usia dini. Nah, dari 3 prinsip pengelolaan pembelajaran ini, yang pertama ada prinsip berorientasi pada kebutuhan anak. Nah, pembelajaran ini harus disesuaikan dengan tahap perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak. Contohnya seperti guru mengenalkan angka melalui benda konkret atau nyata seperti kancing, balok. Nah, bukan melalui penjelasan abstrak. Nah, yang kedua, prinsip lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Nah, dari prinsip ini, lingkungan belajar harus membuat anak merasa nyaman, aman, dan tidak tertekan. Contohnya seperti ruang kelas yang dihiasi dengan warna cerah, tersedia sudut bermain, dan guru tidak menggunakan hukuman fisik atau verbal. Nah, yang ketiga, prinsip keaktifan anak. Nah, dari prinsip
prinsip keaktifan anak ini, anak harus dilibatkan secara aktif baik secara fisik maupun mental dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti anak diajak menirukan gerakan hewan saat belajar, mengenalkan nama-nama binatang, bukan hanya mendengarkan guru, tetapi anak di situ bisa memberikan contoh suara binatang dan suara gerak hewan. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Jelaskan oleh saudara urgensi pengelolaan pembelajaran jika dikaitkan dengan tujuan dan fungsi. Nah, tujuan dan fungsi manajemen kelas. Oke. Dalam tujuan dan fungsi manajemen kelas, yang pertama, tujuan ini pembelajaran hanya dapat tercapai jika proses pembelajaran berlangsung secara terencana, terarah, dan terkendali. Nah, pengelolaan pembelajaran ini membantu guru yang pertama menyusun kegiatan sesuai tujuan, yang kedua mengatur waktu secara efisien, yang ketiga menyesuaikan strategi dengan karakter peserta didik. Nah, kaitannya dengan fungsi ini, yang pertama menciptakan kondisi belajar yang kondisif, yang kedua mengendalikan perilaku belajar yang baik, yang ketiga mengoptimalkan interaksi belajar, mengendalikan perilaku peserta didik. Nah, dalam pengelolaan pembelajaran menjadi alat untuk menjalankan fungsi tersebut, dengan pengelolaan yang baik, kelas lebih tertib tanpa paksaan atau memahami aturan secara alami, proses belajar efektif dan efisien. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, mengerjakan semua karena Allah.